Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Yuliatin dari Universitas Terbuka Bandung. Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05448037. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas pemrograman berbasis web, yang dimana membuat aplikasi bahan ajaran dengan menggunakan kode JavaScript Framework Vue.js. Sama seperti tugas dua sebelumnya, namun pada tugas dua sebelumnya menggunakan native Vue.js, namun untuk kali ini akan coba saya migrasikan dari native Vue.js ke Vue komponen. Untuk catatan penting tugas pada hari ini, kita diminta untuk membuat nama komponen menggunakan gaya kebab case, yaitu di mana penulisan namanya dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian diberi tanda penghubung. Untuk frameworknya sendiri, teman-teman bisa langsung menginstalnya di officialnya, yaitu di sini di Vue.js. Kemudian nanti teman-teman bisa install langsung melalui command prompt atau terminal pada tag editor masing-masing. Saya sudah menginstalnya, dan ini adalah struktur Vue.js 3 CLI yang sudah saya install. Di sini ada public, kemudian ada search, di mana di search ini ada asset. Aset ini untuk menampung data seperti CSS, kemudian data gambar, dan kemudian nanti data dari suggestion-nya. Oke, kemudian di JS ini ada komponen. Komponen ini nanti akan diimport ke views, yaitu misalkan di bahan ajaran view dan dashboard view. Misalkan contoh di BA tabel. BA tabel ini nanti akan diimport pada bahan ajaran view. Di sini untuk importnya. Namun ketika ini tidak ada, maka untuk tabelnya nanti tidak akan muncul, karena tabel yang ada pada bahan ajaran view ini diambil dari JS komponen. Oke, selanjutnya di sini ada navbar. Navbar itu yaitu menu-menu ya, nanti yang akan di-render atau diimport ke setiap masing-masing views. Selanjutnya adalah router, di mana router ini ada index.js. Ini adalah navigasi yang digunakan untuk nanti berpindah-pindah page. Kemudian di sini ada views. Ini views bahan ajaran yang nanti akan menampilkan data-data ajarannya, yang nanti juga akan mengimport pada komponen seperti bahan filter, komponen view, kemudian tabel, kemudian juga modal. Kemudian di sini ada dashboard. Kemudian lanjutnya di sini ada tracking views. Ini nanti juga akan mengimport ya untuk fungsi-fungsi lainnya seperti from tracking komponen, seperti search tracking, dan kemudian result komponen. Kemudian di sini ada app news. Di sini ada router view-nya untuk menjalankan router view. Di sini juga ada bisa untuk menangani loginya ya. Oke, kemudian di sini ada main.js. Main.js ini adalah untuk mengimport semua data dari aset. Di sini contohnya adalah CSS style. Oke, langsung saja ya kita coba di aplikasinya. Oke, di sini adalah tampilan bahan ajar, di mana untuk setiap fungsi ini semua menggunakan Vue.js framework. Oke, pertama adalah stok bahan ajar, di mana ini diminta untuk menampilkan daftar stok. Daftar stok ini berisi kode mata kuliah, kemudian kategori mata kuliah, UT daerah, kemudian lokasi rak, kemudian harga. Oke, di sini ya. Ini udah ada kode mata kuliah, kemudian judul, kategori, UT, kemudian rak, harga, quantity, safety, status, kemudian catatan. Di sini juga ada beberapa aksi ya, beberapa action, yaitu ada edit, kemudian ada hapus, kemudian di sini ada untuk memilih UT daerahnya. Oh ya, untuk semua kategori ini akan hanya muncul ketika kita sudah memilih UT daerahnya. Seperti contoh Jakarta, di sini akan baru muncul ya. Surabaya ini baru muncul. Ketika di reset, dia akan kembali. Kemudian ada sort datanya, dan kita coba contoh di judul. Nah, dia akan mengurutkan berdasarkan alfabet.
Kita reset kembali. Kemudian sini untuk menyaring stok yang menipis. Ini. Oke, di sini juga ada fitur tambah. Oke, kita coba tambah ya. Misalkan kita tambah satu mata kuliah. Misalkan kodenya ST SI4. Oke, coba kita simpan ya. Oke, data berhasil ditambahkan dan untuk datanya sudah masuk. Oke, kita coba untuk bagian editnya ya. Misalkan kita akan mengedit di kolom bahan ajar pengantar manajemen. Dan kita ganti ini pengantar akuntansi. Oke, di sini juga udah berubah ya. Kita reset. Oke, kemudian kita coba untuk hapus. Nanti akan muncul pop-up seperti ini. Kemudian kita klik ya. Oke, datanya sudah terhapus. Oke, lanjut kita ke soal keduanya. Untuk soal nomor 2 yaitu tracking delivery order. Oke, untuk shortnya seperti ini. Ini untuk tampilan view trackingnya ya. Nanti untuk misalkan form untuk mengisi ini tracking delivery order ini sudah terpisah, yaitu berada pada komponen form tracking komponen di sini. Kemudian nanti juga ada untuk resultnya, yaitu hasil dari pencariannya. Kemudian search trackingnya. Di sini untuk memasukkan DO ordernya. Kemudian ketika kita search, nanti akan memunculkan data ini. Dan nanti akan diimport pada view tracking view di sini. Ini udah ada beberapa importnya ya. Di sini bisa import untuk from tracking komponen, kemudian search tracking komponen, kemudian result tracking komponen. Di sini juga import swift alert, yaitu digunakan untuk memunculkan pop-up-nya tadi. Kemudian di sini untuk mengimport data bahan ajarannya, yaitu data bahan ajaran yang dari aset tadi. Ini yang sudah disediakan. Oke, langsung saja kita coba untuk trackingnya. Misalkan kita akan memilih DO, kita misalkan cari DO 2026, kemudian kita search, akan muncul ya, muncul seperti ini. Oke, dan lanjut, misalkan kita akan menginputkan delivery order baru. Misalkan di sini NIM saya aja 0544 803 47, kemudian nama saya Ale, kemudian pilih ekspedisinya, kita pilih paket. Nah, ketika pilih paket, nanti untuk total harganya sudah muncul otomatis ya. Dan di sini akan muncul isi paketnya. Kemudian untuk tanggalnya, ini akan terisi secara otomatis. Oke, kita ambil contoh di tanggal hari ini ya. Kita save delivery order. Oke. Nah, ketika tadi delivery order sudah berhasil di save, nanti untuk DO-nya akan berubah, yaitu ke nomor DO selanjutnya. Misalkan tadi di DO 2026 strip 003, karena tadi sudah berhasil di save, maka akan berganti menjadi DO 2026-004. Nah, untuk generate-nya ini berada pada di tracking view, kemudian di sini
di generate DO ini berdasarkan tahunnya ya. Kemudian kita masukkan ininya untuk nomornya, ini akan terbuat otomatis. Kemudian di sini untuk set tanggal harinya berada di sini. Nah, ini akan menentukan tanggal saat ini. Oke, saya rasa cukup ya untuk tugas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.